Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bab mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Untuk subbab yang pertama yaitu kesebangunan bangun datar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Nah, di bab ini akan kita gunakan istilah kesebangunan dan kekongruenan. Nah, sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya, apa itu kesebangunan dan kekongruenan? Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu pernah menemukan benda-benda yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Sebagai contoh, kamu tentu pernah melihat dua gedung kembar ini. Nah, kedua gedung kembar ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, sekarang, dapatkah kalian menentukan benda-benda yang mempunyai bentuk yang sama, tetapi ukurannya itu berbeda? Nah, salah satunya adalah produk alas kaki berikut ini. Nah, kamu pasti akan melihat bahwa alas kaki ini memiliki bentuk yang sama, tetapi bermacam-macam ukurannya. Nah, benda-benda yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama itu dinamakan dengan benda-benda yang kongruen. Sedangkan benda-benda yang mempunyai bentuk sama tetapi ukurannya berbeda itu dinamakan dengan benda-benda yang sebangun. Nah, materi kita kali ini terlebih dahulu akan membahas mengenai kesebangunan bangun datar. Untuk materi yang pertama, dua bangun datar yang sebangun. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terdapat dua buah bangun datar, yaitu persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS ini mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ, kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi QR, kemudian sisi DC bersesuaian dengan sisi RS, dan sisi AD bersesuaian dengan sisi SP. Untuk persegi panjang ABCD itu memiliki ukuran panjang, yaitu AB sama dengan DC, sama dengan 5 satuan. Sedangkan lebarnya yaitu BC sama dengan AD, sama dengan 4 satuan. Nah, sedangkan untuk persegi panjang PQRS memiliki ukuran panjang, yaitu PQ sama dengan RS sama dengan 10 satuan, sedangkan lebarnya yaitu sisi QS sama dengan PS sama dengan 8 satuan. Nah, di sini akan kita cari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Untuk sisi AB itu bersesuaian dengan sisi PQ. Karena panjang AB sama dengan 5 satuan dan panjang PQ sama dengan 10 satuan, maka perbandingan sisi AB dan PQ adalah AB per PQ sama dengan 5 per 10. Nah, selanjutnya pecahan ini dapat kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 5, sehingga didapat 1 per 2. Nah, sehingga perbandingan sisi AB dan PQ adalah 1 berbanding 2. Berikutnya untuk sisi BC bersesuaian dengan sisi QR. Karena BC sama dengan 4 satuan dan QR sama dengan 8 satuan, maka perbandingan sisi BC dan QR adalah BC per QR
sama dengan 4/8. Selanjutnya, pecahan ini dapat kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 4. Maka didapat 1/2. Sehingga perbandingan sisi BC dan sisi QR adalah 1/2. Selanjutnya untuk sisi DC bersesuaian dengan sisi RS. Karena panjang DC sama dengan 5 satuan dan RS sama dengan 10 satuan, maka perbandingan sisi DC dan RS adalah DC per RS sama dengan 5/10. Nah, selanjutnya pecahan ini dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Sehingga perbandingan sisi DC dan sisi RS adalah 1/2. Terakhir, untuk sisi AD bersesuaian dengan sisi PS. Nah, karena AD sama dengan 4 satuan dan PS sama dengan 8 satuan, maka perbandingan sisi AD dan sisi PS adalah AD per PS sama dengan 4/8. Nah, selanjutnya pecahan ini dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Sehingga perbandingan sisi AD dan sisi PS adalah 1/2. Nah, karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya ini sama, yaitu 1/2, maka kita simpulkan bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya senilai. Nah, selain mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian, kedua persegi panjang ini juga mempunyai sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut P, sudut B bersesuaian dengan sudut Q, sudut C bersesuaian dengan sudut R, dan sudut D bersesuaian dengan sudut S. Karena kedua bangun datar ini adalah persegi panjang, maka berdasarkan sifat-sifat persegi panjang, besar keempat sudut persegi panjang sama, yaitu 90 derajat. Sehingga sudut A bersesuaian dengan sudut P, maka besar sudut A itu sama dengan sudut P, yaitu 90 derajat. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut Q, maka besar sudut B sama dengan sudut Q, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, sudut C bersesuaian dengan sudut R, maka besar sudut C itu sama dengan sudut R, yaitu 90 derajat. Terakhir, sudut D bersesuaian dengan sudut S, maka besar sudut D sama dengan sudut S, yaitu 90 derajat. Karena besar sudut-sudut yang bersesuaian itu bernilai sama, yaitu 90 derajat, maka dapat kita simpulkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, berdasarkan uraian tadi, didapat kesimpulan bahwa pada persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS ini, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, karena bangun datar ABCD dan PQRS ini sama-sama persegi panjang dengan ukuran yang berbeda, maka persegi panjang ABCD itu sebangun dengan persegi panjang PQRS. Sehingga didapat kesimpulan bahwa dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka kedua bangun datar tersebut tidak sebangun. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah layang-layang A, B, C, D sebangun dengan layang-layang E, F, G, H? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk membuktikan apakah layang-layang A, B, C, D sebangun dengan layang-layang E, F, G, H, maka akan kita lihat apakah kedua bangun datar ini memenuhi dua syarat dari kesebangunan. Nah, untuk syarat yang pertama akan kita buktikan apakah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua layang-layangan ini senilai atau tidak. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua layang-layang ini adalah sebagai berikut. Sisi AB itu bersesuaian dengan EF. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi FG. Selanjutnya, sisi DC bersesuaian dengan sisi GH dan sisi AD bersesuaian dengan sisi FH. Perhatikan layang-layang A, B, C, D ini. Diketahui panjang sisi AD itu sama dengan 9 cm dan panjang sisi BC sama dengan 6 cm. Berdasarkan sifat layang-layang, maka panjang sisi AD itu sama dengan panjang sisi AB, sehingga panjang sisi AB itu sama dengan 9 cm. Dan panjang sisi DC itu sama dengan panjang sisi BC. Maka panjang sisi DC sama dengan 4 cm. Berikutnya untuk layang-layang EFGH. Diketahui panjang sisi EF adalah 6 cm dan panjang sisi GH adalah 4 cm. Berdasarkan sifat layang-layang, maka panjang sisi EH itu sama dengan panjang sisi EF, sehingga panjang sisi EH itu sama dengan 6 cm. Kemudian panjang sisi GH itu sama dengan panjang sisi FG, sehingga panjang sisi FG sama dengan 4 cm. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Untuk sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Karena panjang AB sama dengan 9 cm dan panjang EF sama dengan 6 cm, maka perbandingan sisi AB dan sisi EF adalah AB per EF sama dengan 9 per 6. Nah, selanjutnya kita sederhanakan pecahan ini dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 3. Maka didapat 9 per 6 itu sama dengan 3 per 2. Sehingga perbandingan sisi AB dan EF adalah 3 berbanding 2. Berikutnya, sisi BC bersesuaian dengan sisi FG. Karena panjang BC sama dengan 6 cm dan panjang FG sama dengan 4 cm, maka perbandingan sisi BC dan FG adalah BC per FG sama dengan 6 per 4. Selanjutnya kita sederhanakan pecahan ini dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2, sehingga didapat 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Maka perbandingan sisi BC dan FG adalah 3 berbanding 2. Selanjutnya, sisi DC bersesuaian dengan sisi GH. Karena DC sama dengan 6 cm dan GH sama dengan 4 cm, maka perbandingan sisi DC dan GH adalah DC per GH sama dengan 6 per 4. Nah, selanjutnya pecahan ini dapat kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Maka perbandingan sisi DC dan GH adalah 3 berbanding 2.
Terakhir, sisi AD bersesuaian dengan sisi EH. Karena panjang AD sama dengan 9 cm dan EH sama dengan 6 cm, maka perbandingan sisi AD dan EH adalah AD per EH sama dengan 9 per 6. Selanjutnya, pecahan ini dapat kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Maka, perbandingan sisi AD dan EH adalah 3 berbanding 2. Nah, dari uraian ini terlihat bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama, yaitu 3 berbanding 2. Jadi, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari layang-layang A, B, C, D dan layang-layang E, F, G, H adalah senilai. Selanjutnya akan kita buktikan syarat yang kedua, yaitu apakah sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Perhatikan layang-layang A, B, C, D ini. Diketahui besar sudut A sama dengan 60 derajat dan besar sudut B sama dengan 110 derajat. Berdasarkan sifat layang-layang, maka besar sudut yang menghadap sudut B, yaitu sudut D, itu sama. Sehingga besar sudut D itu sama dengan 110 derajat. Nah, selanjutnya, jumlah seluruh sudut dalam layang-layang adalah 360 derajat. Maka, besar sudut C ini sama dengan 360 derajat dikurang 110 derajat dikurang 60 derajat dikurang 110 derajat. Hasilnya adalah 80 derajat. Sehingga besar sudut C sama dengan 80 derajat. Berikutnya untuk layang-layang E, F, G, H. Diketahui besar sudut H sama dengan 110 derajat dan besar sudut G sama dengan 80 derajat. Maka berdasarkan sifat layang-layang, besar sudut F itu sama dengan besar sudut H, yaitu 110 derajat. Nah, selanjutnya besar sudut E itu sama dengan 360 derajat dikurang 110 derajat dikurang 80 derajat dikurang 110 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Maka besar sudut E itu sama dengan 60 derajat. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua layang-layang ini adalah sebagai berikut. Sudut A bersesuaian dengan sudut E. Karena besar sudut A sama dengan 60 derajat dan sudut E sama dengan 60 derajat, maka besar sudut A itu sama dengan besar sudut E, yaitu 60 derajat. Berikutnya, besar sudut B itu bersesuaian dengan sudut F. Karena besar sudut B itu sama dengan 110 derajat dan besar sudut F sama dengan 110 derajat, maka besar sudut B sama dengan besar sudut F, yaitu 110 derajat. Berikutnya, sudut C bersesuaian dengan sudut G. Karena sudut C sama dengan 80 derajat dan sudut G sama dengan 80 derajat, maka besar sudut C sama dengan besar sudut G, yaitu 80 derajat. Terakhir, sudut D bersesuaian dengan sudut H. Karena sudut D itu besarnya 110 derajat dan besar sudut H sama dengan 110 derajat, maka besar sudut D sama dengan besar sudut H, yaitu 110 derajat. Nah, dari uraian ini terlihat bahwa besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besarnya. Nah, dari uraian tadi didapat bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu senilai dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, karena kedua bangun datar ini memenuhi syarat dari kesebangunan, maka layang-layang A, B, C, D itu sebangun dengan layang-layang E, F, G, H.
Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kedua jajar genjang tersebut sebangun? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui apakah kedua jajar genjang ini sebangun atau tidak, maka harus kita buktikan apakah kedua jajar genjang ini memenuhi dua syarat kesebangunan atau tidak. Nah, untuk syarat yang pertama, akan kita buktikan apakah sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai atau tidak. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua jajar genjang ini adalah sebagai berikut. AB bersesuaian dengan PQ. Kemudian BC bersesuaian dengan QR. Kemudian DC bersesuaian dengan RS. Dan AD bersesuaian dengan PS. Nah, perhatikan jajar genjang ABCD. Diketahui panjang AD sama dengan 6 cm dan panjang DC sama dengan 8 cm. Berdasarkan sifat jajar genjang, yaitu sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, maka panjang AB itu sama dengan panjang DC, yaitu 8 cm. Dan panjang BC itu sama dengan panjang AD, yaitu 6 cm. Nah, selanjutnya untuk jajar genjang PQRS. Diketahui panjang PS sama dengan 4 cm dan panjang SR sama dengan 4 cm, maka panjang PQ sama dengan panjang SR, yaitu 4 cm. Dan panjang QR sama dengan panjang PS, yaitu 4 cm. Nah, selanjutnya tinggal kita cari perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian ini. Untuk AB bersesuaian dengan PQ. Karena panjang AB sama dengan 8 cm dan panjang PQ sama dengan 4 cm, maka perbandingan sisi AB dan PQ adalah AB per PQ sama dengan 8/4. Nah, pecahan ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 4. Maka didapat 2/1. Sehingga perbandingan sisi AB dan PQ adalah 2/1. Berikutnya untuk BC bersesuaian dengan QR. Karena panjang BC sama dengan 6 cm dan QR sama dengan 4 cm, maka perbandingan BC dan QR adalah BC per QR sama dengan 6/4. Nah, pecahan ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Sehingga didapat 3/2. Maka perbandingan sisi BC dan QR adalah 3/2. Berikutnya untuk DC bersesuaian dengan SR. Karena DC sama dengan 8 cm dan SR sama dengan 4 cm, maka perbandingan DC dan SR adalah DC per SR sama dengan 8/4. Nah, selanjutnya pecahan ini bisa kita sederhanakan menjadi 2/1. Sehingga perbandingan sisi DC dan SR adalah 2/1. Terakhir, untuk AD bersesuaian dengan PS. Karena panjang AD sama dengan 6 cm dan PS sama dengan 4 cm, maka perbandingan sisi AD dan PS adalah AD per PS sama dengan 6/8. Atau dapat kita sederhanakan menjadi 3/2. Sehingga perbandingan sisi AD dan PS adalah 3/2. Nah, perhatikan bahwa nilai perbandingan untuk sisi-sisi yang bersesuaiannya itu berbeda-beda, yaitu 2/1 dan 3/2.
Nah, karena perbandingannya ini berbeda-beda, maka dapat kita simpulkan bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu tidak senilai. Nah, karena salah satu syarat dari kesebangunan tidak terpenuhi, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu tidak senilai, maka jajar genjang ABCD tidak sebangun dengan jajar genjang PQRS. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai kesebangunan bangun datar. Untuk materi, dua bangun datar yang sebangun. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.